Shalom semuanya, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan bagikan lebih lengkap pesan kesaksian yang saya sudah singgung pada sharing selanjutnya. Dan seperti sebelumnya, saya juga akan menyertakan video kesaksian itu bersamaan dengan RSSP kali ini, dan juga akan taruh di kolom komentar video sharing ini di channel YouTube kita gitu ya. Ini udah yang kedua atau tiga kali saya putar-putar video ini, dan sangat memberkati hidup saya, dan saya sangat suka gitu. Saya sangat suka peringatan yang seperti ini, yang keras seperti ini, dan hati saya damai sejahtera untuk mendengarkannya. Saya bahkan simpan video ini sebagai salah satu reminder untuk diri saya, untuk kemudian saya akan saksikan secara berkala, untuk selalu mengingatkan diri saya akan kebenaran firman Tuhan gitu ya. Saya juga bersyukur untuk banyak hal ya. Pertama, bahwa kesaksian ini kemudian meneguhkan pengajaran TRC gitu. Dan seperti yang berkali-kali saya katakan, bahwa saya tidak akan pernah berubah haluan atau berubah dasar dalam melayani gitu. Sekalipun tidak banyak yang mampu mengikuti standarnya, atau tidak banyak yang bersedia untuk membayar harganya gitu ya, tidak menjadi soal gitu. Karena yang saya ingin raih adalah tujuannya gitu. Bagaimana setiap orang tidak menjadi sia-sia telah menjadi orang Kristen. Setiap orang tidak menjadi sia-sia mengikut percaya dan mengikut Tuhan, tidak menjadi sia-sia telah percaya Yesus, tidak menjadi sia-sia dengan aktivitas rohaninya gitu ya. Tapi betul-betul sampai pada tujuan gitu. Apa yang disampaikan pada video ini, salah satu pesannya adalah bahwa memang inilah yang saya pegang dari awal pelayanan gitu ya, bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga itu dia punya standar tersendiri, dan itu standar yang tinggi, namun bukan berarti tidak bisa dicapai gitu. Kalau dengan penuh kesadaran direnungkan bahwa kita pasti bisa, asal kita sungguh-sungguh melakukannya, mau membayar harga, dan kemudian mau melewati pintu yang sesak dan jalan yang sempit itu gitu ya. Selain bersukacita dengan pesan-pesan video ini gitu ya, seperti yang tadi saya katakan, video ini seperti mengkonfirmasi apa yang kita lakukan ya, terutama saya yang bertanggung jawab dalam pelayanan ini gitu ya, bahwa di sini itu tidak mengumbar kebenaran yang mengenakan telinga gitu, tentang kasih karunia yang berlebihan, tentang berkat-berkat gitu ya, tetapi sungguh-sungguh memberikan didikan, nasihat, teguran, dan tuntunan yang mengarah kepada satu tujuan, yaitu kekekalan gitu. Dan benar seperti Yesus katakan bahwa ketika salah seorang bertanya kepadanya bahwa sedikit saja ke orang yang akan masuk surga gitu ya, memang tidak dijawab oleh Tuhan secara harfiah pada percakapan itu, tetapi pada ayat lain kita sudah belajar di modul gitu ya, bahwa
sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya sudah kemarin bagikan bagaimana penglihatan orang ini dalam mimpi. Dia lihat hanya sedikit saja orang-orang yang penuh kemuliaan yang berada di bangku-bangku gereja. Kalau tidak salah, ini adalah orang yang ketiga, minimal orang yang kedua yang saya sudah saksikan, dan saya juga sudah bagikan kepada kita, yang menyatakan bahwa dari kumpulan orang-orang yang ada di gereja hanya sekitar 20% yang sungguh-sungguh gitu ya, yang layak. Dan mereka bukan kelompok aktivis, bukan pengerja, bahkan hamba Tuhan, tapi mereka jemaat biasa, tapi punya ketulusan hati, kemurnian hati, kesungguhan hati dalam mengikut Tuhan. Dan kalau bagi kebanyakan orang akan mencibir pernyataan saya dalam berbahasa Indonesia ya, kalau dia ngerti berbahasa Inggris juga dia akan mencibir perkataan pesaksi ini yang mengatakan bahwa terlalu banyak orang Kristen yang merasa udah selamat gitu. Ini yang saya tidak akan pernah berkompromi gitu ya. Ya, maksud saya setuju dengan penglihatan itu, dan terhadap kebenaran inilah saya nggak pernah berkompromi gitu, bahwa jangan merasa dimulai dari kita ya, jangan merasa karena udah lakukan par, udah puasa, lalu kita merasa saya akan masuk surga gitu. Dan terlalu banyak orang di luar sana karena merasa bahwa saya sudah ke gereja setiap minggu, saya udah doa, saya udah puasa, saya udah melayani, saya berada di gereja besar, saya dilayani oleh hamba Tuhan ternama, bahkan ya dikatakan di dalam kesaksian, dan saya setuju gitu ya, ada orang yang melayani, melakukan pekerjaan pelayanan yang luar biasa, lalu kemudian merasakan hadirat Tuhan, toh ternyata kemudian dia berada di neraka gitu ya. Tapi kemudian ibu ini diberikan kesempatan oleh Tuhan, oleh kasihnya untuk bertobat, dan ada di YouTube itu orang itu gitu ya, hanya karena satu dosa gitu ya, itu tidak mengampuni. Jadi jangan tertipu dengan sikap atau fakta kekristenan seseorang yang merasa saya udah ke gereja tiap minggu, saya bahkan donatur di gereja, saya bahkan udah bolak-balik ke Israel, merasa kayak kudus gitu ya, ke tanah perjanjian, udah melayani berpuluh-puluh tahun, udah memberitakan Injil, bahkan menggembalakan jemaat. Kita juga sudah tidak lagi asing dengan kesaksian Benny Hinn yang ditulis olehnya sendiri gitu ya, makanya saya suka namanya. Ketika kemudian Tuhan hampir saja menggelengkan kepala, ya memang menggelengkan kepala ketika memasuki pintu surga gitu ya, dalam penglihatannya gitu. Seorang yang pastor yang worldwide, yang berskala internasional gitu ya, yang pelayanannya itu internasional gitu, tapi itu nggak jaminan. Apalagi kita yang biasa-biasa, merasa udah melayani, udah bagi firman, udah melakukan par gitu ya. Jangan cepat-cepat merasa saya pasti masuk surga. Punya iman, iya. Kita punya iman, iya. Tapi seperti Yakobus juga katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu tidak akan pernah menyelamatkan. Nah, dalam kesaksian juga dikatakan kan, ada orang-orang yang luar biasa dalam pelayanan, tapi kemudian dia menyimpan sesuatu, bukan banyak hal, sesuatu di dalam hatinya yang membuat dia tidak layak. Tuhan kemudian mendiskualifikasi dia, termasuk pelayanannya, oleh karena satu hal. Memang Tuhan mengharapkan kita untuk tidak bercacat, tidak bercela di matanya. Dan ini saya sangat beruntung mendapatkan video ini, makanya sampai saya simpan ini untuk saya tonton. Lewat puasa ini saya seperti di reposisi gitu ya,
di uh, uh, direposisi pada standar kebenaran menuju surga gitu ya. Saya bukan cuma disadarkan terutama satu paket ditelanjangi gitu ya. Ketika saya melihat ke belakang gitu ya, dia juga tidak malu gitu ya. Oh ternyata ketika flashback saya menyadari bahwa ternyata masih ada hal-hal yang saya lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, padahal udah melayani gitu ya, udah baca firman, tetapi syukurnya gitu ya. Makanya saya berharap kita juga memiliki hati yang bersyukur. Kalau kita masih diberikan peringatan oleh firman Tuhan atau oleh video seperti ini di masa hidup kita, itu berarti Tuhan memberikan kesempatan yang sangat mahal untuk kita, untuk kemudian segera mengoreksi diri gitu sebelum segala sesuatu terlambat. Karena kalau sudah kematian menjemput, tidak ada lagi kesempatan kedua gitu. Ketika saya dalam satu paket ya, ketika puasa ini saya semakin melihat, karena semakin kita melangkah maju, sama seperti seorang yang semakin dewasa bisa melihat hal-hal yang konyol ketika masa kecil. Demikian juga ketika kita semakin melangkah pada tangga kerohanian yang lebih tinggi, kita bisa menoleh ke belakang, bukan melihat ke belakang ya seperti istri lo, tapi bisa melihat flashback. Ternyata jadi kita tersadar, apalagi ditambah kesaksian kayak gini yang kita membuat kita sadar gitu ya, ditelanjangi. Oh iya, ternyata saya benar belum layak gitu ya untuk masuk dalam kerajaan kekal itu. Memang kita disamakan karena kasih karunia, tapi ada kan bagian kita, Saya juga catat di Capas gitu ya, yang mendukung pernyataan saya dan juga kesaksian ini. Saya juga tulis dalam versi lain gitu ya. Saya coba baca dari terjemah sederhana Indonesia. Ini juga bagian modul kita gitu ya. Dikatakan di 1 Korintus 6 ayat 9, ingatlah bahwa orang-orang jahat tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. Jadi jangan menipu diri sendiri. Yang tidak masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang melakukan percabulan, menyembah berhala, berzina, melakukan segala perbuatan homoseksual, orang serakah, pencuri, pemabuk, pemfitnah, dan penipu. Nah, ini kan surat yang diberikan oleh Paulus bukan kepada non-jemaat, tapi jemaat di Korintus gitu. Jadi ini memberikan peringatan kepada jemaat yang masih melakukan dosa seperti ini. Orang kayak gitu, walaupun dari jemaat Korintus, mereka nggak bakalan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Lalu di Galatia 5 ayat 19, sebaliknya kalau kita hidup menurut kedagingan badan yang jahat, hasilnya jelas perbuatan-perbuatan dosa ini: perzinahan, percabulan, persetubuhan yang tidak wajar, mengikuti hawa nafsu, menyembah berhala, terlibat dalam ilmu sihir, membenci orang lain, berkelahi, cemburu, mudah marah ya, mudah sekali marah misalnya gitu ya, apa-apa marah. Orang-orang kayak gitu ada, tapi masuk gereja, tetap masuk gereja, bahkan melayani, mementingkan diri sendiri, menimbulkan perpecahan. Kita lihatlah di media sosial, kerjanya menimbulkan perpecahan, mengikuti ajar sesat, iri hati, membunuh, mabuk-mabukan, berpesta liar, dan semua dosa lainnya. Sekarang saya ulangi lagi peringatkan dan yang pernah saya berikan kepada kalian waktu kita masih bersama. Orang-orang yang terus melakukan hal seperti itu tidak termasuk warga kerajaan surga. Lagi-lagi ini surat kepada jemaat yang ada di Galatia. Itu artinya bahwa di antara orang Kristen pun yang namanya jemaat, kalau ada dosa-dosa seperti ini, bahwa itu tidak akan pernah membawa orang kepada kerajaan surga, tidak akan pernah mendapat bagian daripada kerajaan surga. Ini juga ya, saya baca di terjemahan baru. Perbuatan-perbuatan daging ternyata itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah. Nah, saya
saya sorotin tentang perseteruan ini. Pokoknya segala bentuk namanya berantem gitu ya, berkelahi, cekcok gitu, entah di dalam lingkungan terdekat terhadap orang lain, ataupun mengkritisi orang lain gitu. Saya bersyukur semakin ngerti apa maksudnya. Jadi ada orang-orang, kita lihat di media sosial kan, mempertentangkan hal-hal yang nggak penting. Misalnya dulu ada orang-orang yang mempertentangkan memanggil nama Tuhan. Ada yang zaman-zaman isu Hamasya lah diganti daripada nama Yesus, itu sama gitu ya. Yang kemudian mempersoalkan Allah, panggilan Allah. Allah itu kan, Tuhan itu panggilan bukan nama gitu ya. Ada hal yang lain yang memperdebatkan hal-hal yang penting, itu juga termasuk dalam kategori ini loh. Dan kenapa orang misalnya kayak berseteru, berselisih, tidak sependapat gitu ya, karena merasa dirinya benar. Itu adalah kategori apa? Kesombongan gitu. Dan yang membuat hati saya itu kayak apa ya, terenyuh gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang kelihatannya rohani. Dia aktif dalam kerohanian, dia aktif dalam memberitakan Injil. Kelihatannya rohani, melayani. Tapi di dalam dirinya ada kejahatan-kejahatan hati. Yang merasa diri paling benar, suka menyerang golongan tertentu gitu ya. Saya menjauhkan diri dari hal-hal seperti itu. Karena orang sekalipun tadi saya bilang melayani, tapi di dalam hatinya ada dosa seperti ini, itu akan menjadi penghalang bagi dirinya sendiri. Saya juga terbuka pikirannya ketika orang ini berkata bahwa kita kan sudah biasa dengan di Matius 7 gitu ya. Ini yang ayat 22 yang berkata bahwa pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Itu bukan mereka bahkan bukan sekedar orang Kristen, tapi orang-orang yang termasuk pelayan atau hamba Tuhan. Itu berarti apa? Bukan semua orang yang udah ke gereja, yang tadi saya sudah katakan udah aktif pelayanan, udah kelihatannya mengambil bagian dalam pelayanan, bahkan mungkin bolak-balik tanah suci atau melakukan tanda mujizat, itu tidak akan pernah menjadi jaminan. Dosa adalah dosa. Saya selalu katakan pada diri saya, upah dosa adalah maut apapun bentuknya, gitu kan. Nah, dan itu adalah orang yang berkata Tuhan, Tuhan gitu ya. Lalu kemudian di Matius 7 ayat 21, saya langsung baca yang ke-22 ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami, no, bukan itu. Di ayat lain dikatakan, Tuhan, pada waktu kapankah kami melihat engkau lapar, yang kayak gitu ya. Ya, di Matius 25 ayat 41 sampai 44. Saya langsung baca ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus dan sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Itu yang ngomong Tuhan sama Yesus siapa? Adalah orang Kristen. Jadi itu yang kenapa saya katakan tadi, saya nggak mau berkompromi dengan standar peringatan yang keras ini, yang Paulus katakan. Ini kan surat-surat Paulus yang ini nih nggak masuk dalam kerajaan surga. Itu yang selalu saya ingini. Jangan merasa karena udah bergereja di gereja besar, di lain hamba Tuhan besar, bahkan mengalami mujizat sekalipun, itu bukan berarti jaminan orang itu berkenan gitu. Karena memang Tuhan baik gitu. Akhirnya Tuhan sembuhkan, buka jalan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan status kebenaran seseorang gitu. Karena ini Tuhan Maha Pengasih, dia bisa melakukan kebajikan, jalan keluar kepada orang karena sisi kasihnya. Tapi itu kan bukan berarti kemudian menjadi jaminan konfirmasi bahwa orang itu berkenan kepada Tuhan. Dan yang memprihatinya adalah orang merasa aman. Oh, Tuhan buka jalanku, aku mengalami mujizat. Saya katakan, sedangkan pembuat mujizat pun kemudian dikontanin sama Tuhan gitu. Apalagi cuma sekedar orang yang menerima mujizat, itu lain soal, itu karena kasih Tuhan gitu. Tapi untuk kemudian status sebagai kebenaran, itu
murni adalah hati kita yang disertai dengan perbuatan kita. Di Wahyu juga diingatkan, Wahyu 12 ayat 7, saya langsung ke yang ke-8, yang ke ayat ke-8 di terjemah sederhana 3. Tetapi berkat-berkat itu tidak akan pernah diterima orang-orang yang takut menjadi pengikutku, yang menyangkal sebagai pengikutku, yang suka berbuat dosa, yang menodai dirinya dengan berbagai macam dosa menjijikan, yang terlibat dalam ilmu sihir dan perdukunan, juga pembunuhan, orang-orang cabul, penyembah berhala, dan semua penipu. Mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api bercampur belerang. Itulah yang disebut kematian tahap kedua. Dan ini kan berbicara kepada umat Kristen juga. Nah, di Tesalonika, ya, kenapa saya tuliskan judul sharing ini adalah dua kelompok orang? Udah jelas dikatakan di sini bahwa nanti lengkapnya baca ya. Ini kan surat juga kepada Tesalonika yang dalam benaknya Paulus mereka adalah orang-orang yang yang kemudian bertumbuh dalam iman gitu. Tapi dalam ayat ke-8 Paulus juga katakan bahwa dan mengadakan pembalasan kepada mereka yang tidak mau mengenal Allah. Jadi siapapun orang di muka bumi ini yang tidak mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Kita nggak berbicara golongan agama, itu tidak boleh. Ini secara umum, dan saya membacakan firman Tuhan bahwa orang yang tidak mau mengenal Allah, mengenal Yesus, dan tidak menaati Injil, di ayat 9, mereka itu akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Nah, sekarang saya hanya fokus pada golongan kita gitu ya, bahwa supaya kita awas gitu. Kembali ayat ini meneguhkan bahwa mereka yang tidak taat, tadi saya udah baca di Wahyu, mereka yang tetap berbuat dosa. Kemudian peringatan-peringatan Paulus tadi yang hidup dalam daging, yang kalau kita masih ke gereja, yang kalau kita merasa kita udah ke gereja, merasakan hadirat Tuhan, melayani, udah taat ini dan itu gitu ya. Kemudian seperti tadi saya katakan, kelihatannya pelayanannya udah besar, mungkin udah pergi bolak-balik ziarah, merasa kok kayak diberkati, ada mujizat kesembuhan. Itu semuanya tidak menjadi dasar kebenaran. Tadi saya ulangi pernyataan saya, orang yang melakukan mujizat aja dikontani Tuhan kok, kalau ada kejahatan di dalam dirinya ditolak. Apalagi cuma menerima mujizat. Sekali lagi saya katakan, menerima mujizat bahkan kesembuhan itu punya ruang tersendiri, itu soal yang berbeda karena Tuhan kasih. Tetapi kemudian soal kebenaran untuk kita masuk dalam kekekalan, itu adalah kebenaran hati kita. Dan ini betul-betul saya terngiang-ngiang gitu ya, kalau malam sebelum saya tidur, saya kalau nggak nonton video ini ngingatin diri saya. Dan tadi saya katakan satu paket dengan puasa yang saya ambil terakhir, aku semakin tajam, semakin sadar gitu ya, Tuhan ya, kalau saya flashback ya, betul-betul karena kemurahan Tuhan masih memberikan waktu untuk memperbaiki semuanya, supaya tidak ada penghalang untuk masuk dalam kekekalan nanti. Nah, kira ini menjadi peringatan penting buat kita, untuk kita sungguh-sungguh tidak main-main. Saya kayak sore tadi ya, saya selalu perkatakan pada diri saya, usia udah semakin lanjut gitu ya, tidak lagi ada waktunya untuk bermain-main dalam mengikut Tuhan, tetapi harus betul-betul sungguh-sungguh. Dan selalu saya sadarkan semuanya bisa. Kemarin ketika ada satu pagi gitu ya, saya percaya itu Roh Kudus yang bicara, kamu punya kuasa untuk tengking. Jadi ketika ada pikiran, judulnya setiap pikiran apapun itu yang tidak seturut dengan kehendak Allah, perintahkan tengking. Hai iblis, hai pikiran yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, apapun itu sebutkan, saya tengking kau keluar dalam nama Yesus, saya usir dalam nama Yesus, tengking. Dan itu berkuasa gitu ya. Saya mau katakan sebetulnya semua bisa dilakukan. Memang kita masih
punya secara natur kita masih berpotensi untuk berbuat dosa. Tapi kalau kita nyerah dengan pimpinan Roh Kudus, kita nyerah dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus, kita pasti bisa. Ini betul-betul sangat memberkati diri saya, dan saya mengucap syukur ketemu video ini. Dan saya katakan saya tidak akan pernah berubah haluan untuk memberikan tema-tema sharing saya dengan sharing yang kelihatannya tinggi, kelihatannya sistematis, yang lebih umum gitu. Enggak, saya lebih pada dan saya mau stay pada panggilan saya mau lebih pada prepare orang untuk selalu berjaga, selalu awas, karena saya tahu saya punya panggilan bagaimana untuk mempersiapkan orang lebih banyak lagi siap untuk ketemu Tuhan, entah oleh kematian, entah oleh rapture, oleh the second coming. Dan itu yang saya mau ingatkan kepada kita semuanya. Saya nggak mau menikmati berkat ini sendiri, karena kerinduan hati saya adalah setiap kita terus berbenah, cek hati, apapun dosanya, sekecil apapun, mungkin masih suka kesal, suka berpikirannya tidak baik kepada orang, suka memberontak, gak taat gitu ya, masih mungkin terlibat dalam dosa gitu ya, cepat-cepat bereskan. Apa yang kita lakukan itu tidak menjadi jaminan bagi kita kalau kita tidak hidupi. Ayo kita sama-sama persiapkan. Dan kiranya rekomendasi video ini juga memberkati setiap para sahabat atau saudara atau siapapun menyaksikannya yang berbahasa Inggris gitu ya. Yang tidak berbahasa Inggris gak usah khawatir, saya sudah bagikan semuanya di sini gitu ya. Ya mungkin gak semuanya persis lah gitu, tapi yang penting-penting gitu ya. Nanti kalau saya tonton lagi, kan saya kan tonton berulang, ada hal yang saya rasa ini belum saya bagikan, saya tetap juga akan senang hati untuk membagikannya untuk kita gitu ya. Perhatikan cara hidup kita. Sungguh-sungguh jangan lagi ada dosa. Sungguh-sungguh kita mau takut akan Tuhan dan hidup dalam kesucian. Tidak ada lagi yang namanya ketaatan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan gitu ya. Dan kiranya peringatan menjadi peringatan buat kita. Orang yang tidak taat, yang melakukan dosa, itu akan dijauhkan dari hadirat Tuhan. Dan jangan, punya iman itu boleh, tapi jangan merasa udah paling 100% masuk surga gitu. Maksudnya rasa aman gitu ya, oh saya pasti masuk surga. Cek dulu dong, masih adakah ketidaktaatan, masih adakah dosa. Bahkan kalau kita lihat kayak jemaat-jemaat aja kita harusnya aware gitu ya, dengan sikap hidup kita, dengan kesetiaan kita bagaimana, dengan kerohanian kita yang menyala bagaimana, dengan kasih kita gimana. Kita harus periksa itu supaya kita tidak menjadi kaget bahwa ternyata kita belum selamat gitu. Nah, saya tetap meyakini itu. Makanya kemarin saya katakan saya nggak mau kasih khotbah yang tepokin banyak jemaat yang seperti ini. Kan ada juga bukan cuma 1-2 orang yang saya dengar oleh telinga sendiri, betapa banyaknya betapa ada orang-orang hamba Tuhan yang merasa bangga udah punya jemaat ribuan, puluhan ribu. Ya, tapi apakah bisa memastikan mereka untuk selalu menuntun mereka ke jalan kekekalan? Pastikan mereka untuk hidup dalam ketaatan, takut akan Tuhan, tidak lagi berkompromi dengan dosa. Karena sampai kapanpun upah dosa adalah maut. Dan dikatakan sini orang-orang yang tidak taat, baca nanti di 2 Tesalonika 1 ayat 8, tidak taat tetap akan mengalami hukuman yang kekal gitu ya. Kita kiranya menjadi peringatan kita bersama. Terus renungkan firman sebelum tidur, kalau nggak bahasa roh, kalau nggak mengganggu teman tidurnya, memuji Tuhan atau merenungkan firman, supaya kita semakin diubahkan oleh firman ini gitu ya. Ini saja yang saya mau bagi untuk kita sebagai sharing, menjadi peringatan bersama gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.